Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Kalau menurut Anda pendukung Andi Simon, saya berasal dari setan. Saya ada setannya ya. Dan Anda katakan Andi Simon itulah hamba Tuhan sejati. Jangan lupa, saudara Bapak Ibu sekalian, subscribe ya, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kemarin saya dapat video lagi dari saudara kita yang kemarin yang saya sulit menyebut namanya karena terlalu panjang. Saya akan bahas lagi. Kenapa saya akan bahas? Ya, alasan pertama, supaya kedua hamba Tuhan ini bisa bertemu, bisa mengklarifikasi semua kesalahpahaman dalam pengajaran-pengajaran. Yang kedua, kenapa saya membahas ini? Saya melihat ada perlakuan atau ada kata-kata yang menurut saya nggak harus seperti itu. Saudara kita ini menghakimi, menjustis Pastor Andi Simon dengan kata-kata dukun. Mungkin saudara-saudari sudah tidak sabar untuk mendengarkan videonya. Nih, lihat videonya. Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Kalau menurut Anda pendukung Andi Simon, saya berasal dari setan. Saya ada setannya ya. Dan Anda katakan Andi Simon itulah hamba Tuhan sejati. Nah, sekarang saya menantang. Di dalam satu acara, sayang ada COVID ya. Kalau tidak ada COVID, saya datang ke Balikpapan. Saya bayar sendiri ongkos saya. Ya. Untuk menunjukkan bahwa otak kalian ini sebetulnya sudah ditipu. Ya, sudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran palsu. Ya. Oleh doktrin yang tidak beres ya. Yang menipu orang Kristen bertahun-tahun. Seandainya nggak ada COVID, saya datang ke Balikpapan. Ayo langsung, saya kan ada setannya. Silakan Andi Simon tengging saya untuk mengeluarkan setan dalam diri saya. Ya, saya kasih dia kesempatan pertama. Nah, kalau ternyata setan tidak keluar dari diri saya, tidak mampu, akhirnya saya tidak jatuh kelepak-kelepak gitu ya. Gantian saya doa. Nah, gitu aja lah. Kalau saya banyak bicara doktrin menjelaskan Alkitab, kalian puyeng ya, Anda ngerti apa-apa. Mungkin langsung begitu aja mungkin ya. Gantian saya yang berdoa, gantian saya yang tengging. Ya. Nah, kita lihat kan begitu. Kalaupun dia tidak jatuh, ya, kalaupun dia biasa-biasa saja, tetap terbukti omong kosong bahlul kalian itu. Nah, apa kata saudara kita ini? Dia katakan Pastor Andi Simon itu melakukan mujizat-mujizat dalam pelayanannya itu adalah dari kuasa setan. Berarti bukan dari kuasa Yesus. Berarti dengan kata lain, Pastor Andi Simon ini waktu mendoakan orang sakit sembuh itu kuasa setan yang menyembuhkannya. Ini orang terlalu ya. Berani sekali langsung menghakimi, padahal saudara kita ini belum pernah menemuin langsung Pastor Andi Simon dan belum lihat langsung semuanya. Harusnya dia temuin dulu Pastor Andi Simon atau konfirmasi dulu lewat telepon, baru dia bisa memberikan masukan apakah yang dilakukan Pastor Andi Simon ini keliru, salah, atau sesat, atau ini sama dengan praktek perdukunan, begitu. Harusnya demikian. Ya. Nah, yang kedua lihat nih. Dia menantang lagi. Nah, dia mau menantang untuk adu kuasa gitu. Kan lucu ya, adu kuasa begini. Jadi awal mulanya dia hilang, dia mau ke sana.
ya mau adu kuasa di Kalimantan Timur di Balikpapan, tapi karena COVID dia nggak berani ke sana atau nggak bisa ke sana. Sebenarnya kalau beliau ini mau sekarang bisa ya ke sana ya, CMM ini. Kalau dia mau sebenarnya bisa ke sana sekarang. Yang penting di PCR saja. Ya, tapi harus pastikan ya Pak YMM PCR-nya harus negatif. Kalau positif bisa gagal keberangkatan. Jadi cek dulu lah Pak ya kesehatannya. Karena 20 menit dari video Bapak tadi saya mendengar kasihan sekali. Ngos-ngosan terus ya napasnya. Harusnya gini. Ha! 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 Gitu. Itu tanda bukti orang sehat. Jadi cek dulu Pak ya. Tapi sekarang udah boleh Pak. Kalau Bapak YM apa siapa ini mau ke sana udah boleh ya. Nah, sudah boleh. Silakan Bapak bisa temuin Pak Pastor Andi Simon. Nah, beliau bilang ya, kalau saya ini ada setan, doakan saya. Nah, kalau saya ada setan berarti kleber-kleber. Saya nanti doakan si Andi Simon. Nah, kalau dia nggak kleber-kleber, juga saya nggak salah dan pendukung-pendukungnya tetap berbohong katanya. Karena dia bilang dalam diri saya ada setan. Saya nggak tahu ya, kenapa seorang pengkhotbah, penceramah kok terlalu mengambil hati para komentar netizen gitu loh. Harusnya yang satu aja diambil, yang paling ini. Nggak usah harus semua. Kalau hanya mengkaitkan tentang diri kita, setan lah apalah, saya sudah terbiasa digituin. Bahkan banyak orang yang mengatakan darah saya halal lah segala macam, ajaran sesat. Saya ini no problem. Yang penting kan orang-orang yang menilai, dan orang-orang akan digerakkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberikan dukungan kepada pelayanan kita, baik doa, dana dan seterusnya. Kan itu yang penting. Kalau netizen itu biarin aja dia mau bilang apa. Tapi kan toh tidak semua dong yang nggak suka sama saya begitu ya. Kan banyak juga yang suka. Kalau semua nggak suka, nggak mungkin lah pelayanan kita ini maju terus. Lihat tuh pelayanan anak jalanan ya. Lihat tuh. Nah, nantilah terakhirnya. Apa lihat langsung lah, itu lihat tuh pelayanan anak jalanan. Nah, lihat pelayanan-pelayanan kami tuh. Itu orang lumpuh didoakan tuh. Jalan. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya melihat saudara kita ini ya, kata-katanya itu saya dengar terlalu kurang tepat lah begitu ya. Nah, sekarang dia menggunakan, lihat, dia menggunakan ayat Matius 7. Matius 7 di situ dikatakan begini saudara ya. Di ayat 21 kalau saya nggak salah, dia katakan tadi Matius 7 ayat 21. Dia pakai ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya, jadi saudara, dia gunakan Matius 7 ini untuk menghakimi Pastor Andi Simon. Bahwa Pastor Andi Simon ini nabi palsu, ini dukun. Ini ada ayatnya. Saudara, tetapi kalau kita baca di Yohanes 9, kita lihat ya. Yohanes 9, kita lihat di Yohanes 9, ayat 31, ya kita lihat. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang memelekkan mata orang yang buta sejak lahir. Jikalau orang itu
tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di Yohanes 9 ini ada orang buta sejak lahir. Ya, dijumpain Yesus, didoakan Yesus. Diambil tanah, diludahin, didoakan, matanya jadi melihat. Yang buta sejak lahir tadi. Orang Farisi, Saduki, ahli Taurat semua protes. Pertama karena memang pada hari Sabat. Yang kedua, mereka protes. Mungkin ada ketidaksukaan karena mujizat dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus ini dianggap ya anak si Yusuf, Maria, orang biasa, bukan orang bangsawan ya. Jadi mereka protes. Mereka mengatakan ini perbuatan bukan dari Tuhan gitu kira-kira. Ya, berarti dari setan kan. Nah, anak ini ditanya. Anak yang sudah matanya tadi buta sejak lahir melihat, ditanya. Anak ini jawab. Jawabnya sederhana saja. Nah, kalau Anda tadi baca dari ayat pertama seru ya, tapi kan kelamaan. Jadi dia bilang, lah kan kalian tahu di kitab suci kalian, orang berdosa itu doanya tidak didengar. Gitu loh. Kalau memang Yesus ini orang berdosa, ya doanya nggak didengar. Terus sudah gitu dia bilang apa? Dia katakan apa? Dia katakan kalau dia tidak datang dari Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melakukan mujizat itu. Nah, terus bagaimana dengan Yohanes tadi? Apa kaitannya dengan Matius 7 tadi kaitannya? Bahwa aku sudah bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Yesus bilang, nyah, aku tidak kenal engkau. Apa kaitannya? Saudara, dulu ya, orang yang melakukan itu dulu waktu hidup benar dia bisa. Waktu hidup kudus dalam hadirat Tuhan dia bisa. Ini tapi konteks orang Kristen ya, dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus ini tidak berkaitan dengan dukun. Konteks orang Kristen. Nah, dalam nama Yesus. Ya, dia bisa. Tetapi setelah dia melakukan perbuatan yang tidak berkenan, tidak sesuai kehendak Bapa, tidak taat pada Yesus, ya, disitulah dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun dia tetap anggarkan, dia tetap banggakan masa lalunya waktu ketemu Yesus. Aku sudah menyembuhkan orang sakit, aku sudah usir setan, aku sudah melakukan mujizat, bernubuat. Sebenarnya dengan kata lain mau berkata begini, dengan kata lain mau berkata gini. Dulu aku ya sudah melakukan mujizat, sudah usir setan, begitu dulu. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ya saya menanggapi saudara kita YMM ini saudara, ya janganlah begitu ya saudara YMM, saudaraku, mari lakukanlah sesuatu dengan bijaksana, dengan baik sehingga semuanya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jangan terus menghakimi dukun, si Andi Simon itu dari dukun, itu kuasa setan, terus mau Anda ajak untuk beradu. Janganlah begitu ya saudaraku YMM ya. Nah, saya kasih ayat firman Tuhan ya buat saudara YMM ya. Nah, di sini dikatakan begini. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjakanlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Jadi mari saudaraku YMM berusaha hidup damai. Bukan berarti kita kompromi loh. Saya juga tidak suka dengan kompromi. Datanglah ke sana baik-baik. Nah, katakanlah yang salah, salah, yang benar, katakan benar. Tapi harus benar-benar objektif ya. Objektif, benar-benar akurat gitu maksud saya. Ya, jangan asal nuduh ya. Terus kejar kekudusan. Kalau kita hidup kudus, hidup ini santai-santai aja. Bahkan saya yakin betul kalau kita sungguh-sungguh kudus terus loh, hidup benar terus, sukacita, damai sejahtera terus, bergembira, coronavirus pun nggak mempan. Lihat pelayanan kami di Metanoia. Saya doain orang corona itu udah positif hasil PCR-nya, tumpang tangan, salam tangan, jabat tangan, tanpa APD, tanpa sarung tangan. Bukan 1-2 orang, banyak sekali, tak terhitung, saya lupa menghitungnya. Tapi lihatlah di YouTube kita Metanoia. Kami sehat semua, saya sehat, istri anak saya sehat. Selama PSBB, terus new normal, PPKM, semua jemaat hadir. Ya hampir semualah beribadah, berinteraksi. Ya, padahal
hampir semua tidak pakai masker di situ. Nggak ada satupun kita yang kena. Asal memang ada hamba Tuhan yang benar-benar hidup kudus, hidup benar, membuat sebuah acara, saya yakin tidak ada yang kena coronavirus. Nah, tapi kalau nanti setelah di luar pesta anak domba Allah, mereka jalan-jalan tak kemana, kena di luar, kita nggak ngerti ya. Nah, makanya saya yakin betul kalau orang itu hidup dalam dosa, ya, terus dia melayani Tuhan, saya yakin dia nggak bisa melakukan mujizat demi nama Yesus. Saya yakin nggak bisa. Beda dengan orang dukun, beda. Memang dia dukun, ya. Jadi gini aja, sederhana. Dukun aja bisa, apalagi Yesus. Mari kita doa buat saudara kita ini ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat saudaraku YM ini Tuhan, Engkau menjamah dia. Engkau menjamah, Engkau memulihkan hidupnya. Berikan kesehatan baginya. Saya mendengar dia bicara ngos-ngosan, berikan sehat. Begitu juga semua pemirsa YouTube. Tuhan memberkati, terus yang sudah subscribe. Tuhan jauhkan dari coronavirus semuanya. Berkati mereka. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Amin.